Ya kan bisa dipanggil nyai luar biasa nih, apakah pernah belajar gitu? Ya kan kalau atau ada nyai hasil perkawinan kan ada tuh. Aslinya bukan nyai tapi karena dikawin sama kiai mendadak nyai gitu. Ada yang begitu. Ada. Ngajarin gue nih niat baik gue. Bukan perintah pengosongan pesantren, bukan siapa-siapa merintah. Kalau mau begini lu mestinya somasi, bener ya Bang? Ya. Nah, jadi sebagai bukti niat baik kita dari pihak sini, dari pihak keluarga, kita insya Allah lewat pengacara kita Bang Andri, insya Allah kita akan membalas surat ini dengan surat menyurat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini ya kira-kira kalau nggak salah malam Selasa minggu kemarin ya. Woi, korek mana woi? Pinjam korek dong. Iya, gue sambil ngerokok ya guys. Iya. Malam Selasa yang kemarin, Ponpes Al Jalil 2 itu digeruduk oleh massa. Ceritanya ini di Radar Jember ya, itu ceritanya. Karena massa ini luar biasa, itu pasti ada yang mengkoordinir kan. Dan mengkoordinirnya tepat banget, bawa wartawan loh. Iya. Itu ceritanya digeruduk massa. Berarti kalau massa itu malam datang terus bawa wartawan dan ada beritanya. Ini dari Radar Jember nih. Kita lihat dulu deh ya. Kita lihat dulu. Kita perhatikan. Aduh, sampai. Pondok Pesantren Al Jalil 2 di Dusun Kerajaan 1 RW 1 Desa Mangaran Kecamatan Ajung Jember mendadak didatangi puluhan warga pada Senin malam 13 Februari. Lu lihat ya. Tindakan-tindakan yang seperti ini itu tindakan-tindakan yang menurut gue sih ya orang yang nggak paham hukum gitu. Makanya kita liatin aja nih. Dan buat gue akhirnya berpikir ini pasti ada yang mengkoordinir. Ya ada siapa? Nyai ya orang ini nyebutnya Nyai ya. Alia ya. Gue jadi penasaran pengen ngulik Alia itu. Sama Roul kalau nggak salah ya ada tuh ini gue potong-potong aja, gue mau lihat wawancaranya aja. Wah ini ada bapak ini, kita lihat dulu deh ya. Pemberitahuan kepada tokoh setempat yang berwenang. Tokoh-tokoh setempat yang berwenang apa? Ini gue ngelihatnya, gue mempelajari kasus ini, itu lucu banget sih. Ada surat perintah pengosongan pesantren. Ini bukti bahwasanya orang itu nggak paham hukum sih. Ya yayasan itu bukan keputusan pembina, itu lewat kalau memang ada sengketa yayasan itu lewat pengadilan perdata, bukan dengan pengerahan massa.
Tapi untungnya ya pihak keluarga dari Fahim kita tahan gitu, artinya jangan, kita tetap menghormati hukum yang berlaku gitu. Kita hidup di negara hukum. Jadi kalau lihat dari peristiwa ini, gue melihatnya ada dua tokoh yang luar biasa berpengaruh itu. Ya, si Lia sama si Roul. Ya itu apa, waktu diwawancara itu entertainer gitu, udah biasa gitu. Ya masa sih wartawan, tempatnya Fahim itu kan dimasuk dalam kampung tuh. Ya masa wartawan nggak dikasih tahu sih, langsung tahu ada di situ. Hah, mainannya terlalu gampang kebaca gitu. Dan ini membuat gue jadi penasaran akhirnya sama Lia sama Roul. Kalian penasaran juga nggak? Gue mulai mengulik tentang data-datanya dia. Ada jejak digital. Ya kan, kadang-kadang kita bukan mau niat membongkar aib sih sebenarnya. Bukan. Cuman kita berharap ini bisa diselesaikan dengan baik gitu. Ya, hukum sedang berjalan. Fahim sudah ditahan. Ya kan, nunggu proses hukum. Masalah yayasan Fahim itu urusannya Fahim ketua pengurus. Ya, dan itu perlu diselesaikan baik-baik. Cuman gue lihat nih media luar biasa ya. Nyai, Ibu Nyai, oh luar biasa Ibu Nyai. Nanti deh kita bongkar Ibu Nyai siapa sih? Siapa namanya? Hilmatul Aliyah ya kalau nggak salah. Iya, pakai cadar dia ya. Pakai cadar sama si ada Roul, ada yang pokoknya mereka ada tuh, mana ya? Gue liatin. Nah, ini Ibu Nyai ini di wawancara. Mungkin di sini sudah berbulan-bulan dan hampir bisa dihitung tahunan yang ada di sini. Seperti hampir bisa dihitung tahunan dengan narasinya dia begitu ya. Cadar, Masya Allah, Ibu Nyai, pinter. Jadi akhirnya kami mengambil langkah hukum, sayang. Hari ini kita akan ke Polda Jawa Timur bersama tim pengacara untuk melakukan konsultasi hukum. Ya, kita mau ke pengacara dulu di Surabaya dan kita akan berkonsultasi dengan pihak hukum Polda, langkah apa yang harus kita lakukan. Dan yang pasti yaitu kalau nggak salah berdua tuh, Lia sama Roul. Gue jadi penasaran, gimana sih Lia ini Bunyai belajar di pondok mana dulu? Ya kan, perlu tahu gue. Ya kan, bisa dipanggil nyai luar biasa nih, apakah pernah belajar gitu? Ya kan, kalau atau ada nyai hasil perkawinan kan ada tuh. Aslinya bukan nyai tapi karena dikawin sama kiai mendadak nyai gitu. Ada yang begitu. Ada. Tungguin aja deh ya hasil kulikan gue dan rekan-rekan. Tapi sekarang kita nggak mau ngomongin itu. Kita mau ngomongin tentang geruduk-menggeruduk ini. Kita lihat apa hasilnya dari kita konsultasi hukum. Karena sekali lagi kita berharap ini masalah selesai dengan hukum. Sebenarnya gue lagi nunggu aja di P21-nya Fahim, ya kan, pengen lihat bagaimana proses hukumnya. Tapi dengan ada kejadian begini, gue makin penasaran sama motifnya mereka. Dan gue kalau udah penasaran itu, kalau nggak dapat informasi yang A1 nggak mau gue. Jadi akhirnya jiwa investigasi gue sebagai wartawan itu apa itu namanya, dibangkitkan gitu. Buat Hilmatul Aliyah, ya kan, Himatul Aliyah, ya, dan itu temannya Roul. Insya Allah, ya kalian gua akan dapat data tentang kalian. Dan itu mudah-mudahan data baik. Gue berharap sih itu baik-baik aja semuanya, ya. Dan bagaimana perjalanan kita di nanti ini ke konsultasi hukum, kita simak yang setelah berikut ini. Langsung simak, guys. Alhamdulillah kita udah di halaman Polda Jatim ya untuk berkonsultasi dengan tim pengacara kita dan kepolisian Polda Jatim tentang masalah yang tadi kita lihat ya, bagaimana istri si Fahim ini, Aliyah ini yang datang bawa masa. Bagaimana nanti hasil dari konsultasi ini, konsultasi hukum, karena kita adalah orang-orang yang taat hukum gitu.
Kita orang-orang yang mau tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan hukum yang berlaku. Kita mentaati hukum, kita menghormati hukum. Fahim sekarang sedang menjalani proses hukum. Dia sampai hari ini, sampai berita ini gue buat nih, itu kita belum mendapatkan berita bahwasannya Fahim itu udah P21. Artinya Fahim masih tersangka, belum terdakwa. Kalau sudah P21 di pengadilan baru itu terdakwa. Itu pun belum tentu bersalah karena masih ada proses pengadilan. Jadi ini ikuti aja nanti gimana hasilnya itu, kita akan lihat setelah ini. Oke? Alhamdulillah kita udah di Polda Jatim untuk konsultasi dengan pihak kepolisian karena kita menilai tadi ya, kita udah lihat bagaimana tindakan dari pihak Pondok Pesantren Al Jalil dari yang mengatasnamakan pembina ini ya, Ahmad Dwi Susanto. Karena kita memang kepinginnya ini masalah itu selesai dengan secara hukum. Dan alhamdulillah Bang Andri tadi udah berkonsultasi, gimana Bang kira-kira? Tentunya hari ini kami sudah berkonsultasi terkait kejadian ya yang dilakukan oleh pembina dari Yayasan Al Jalil ya, yaitu Pak Dwi Susanto. Ini kita sudah ada jalan, nanti kita akan susun dulu dokumen-dokumen kita untuk akan nanti berikutnya akan kita laporkan secara resmi seperti itu. Karena kita melihat dari surat yang dilayangkan oleh ketua yayasan, pembina, ini hanya dia bertindak atas nama pribadi ya, karena tidak berdasarkan kesepakatan di antara ada 5 nih, kalau saya lihat di kepengurusan yayasan itu ada 5 orang. Tentunya ini kan hanya dia sebagai pembina bersurat, kemudian juga ada di sini juga bendahara. Ini tidak mewakili atas nama yayasan. Jadi sehingga kalau memerintahkan pengosongan yang kemarin peristiwa terhadap orang-orang yang berada di dalam pesantren tersebut, itu sebenarnya tidak ada legal standingnya sebagai kapasitas hukum yang kuat. Sehingga nanti kami akan meruruskanlah secara hukum ya, konsep hukum yang akan Kita langkahkan nanti ke depannya di Polda Jatim. Ya, dan saya juga mau ngasih tahu nih buat Pak Ahmad Dwi Susanto dan Lia di situ ya, karena Lia itu termasuk yang ikut malam itu Bang. Kalau mau ngirim surat begini namanya jangan ngajarin gue nih niat baik gue. Bukan perintah pengosongan pesantren, lu bukan siapa-siapa merintah. Kalau mau begini lu mestinya somasi, bener ya Bang? Nah, jadi sebagai bukti niat baik kita dari pihak sini, dari pihak keluarga, kita insya Allah lewat pengacara kita Bang Andri, insya Allah kita akan membalas surat ini dengan surat menyurat. Dan kita akan selesaikan ini dengan hukum, begitu ya Bang Andri? Betul. Iya. Udah stop lah, nggak perlu lagi mengintimidasi, kesian ada orang tua di situ, ada anak pondok di situ. Tapi kalau kalian memaksa seperti itu ya kita siap-siap aja. Kita akan tetap berusaha untuk taat hukum. Ya, proses kasus Fahim ini masih berjalan. Alangkah baiknya ikuti proses hukum yang berlaku deh. Nggak usah bikin tindakan-tindakan aneh-aneh. Kami siap kok, kami siap. Dan ini bukti kami sudah ke Polda Jatim, kami udah berkonsultasi dan kami sedang merumuskan langkah-langkah berikutnya. Insya Allah begitu ya Pak Andri? Ya, nanti ada pesan mungkin buat ketua yayasan ini, mungkin ada surat yang mau dikirim atau? ya, nanti kita akan balas itu suratnya dia. Surat dari ketua yayasan yang sudah dikirim 2 kali. Apalagi perintahnya pengosongan tidak ada hak. Nggak ada hak ini. Karena di situ ada beberapa, ada ketua, ada sekretaris. Jadi harus sepakat semua pengurus yayasan. Tidak boleh dilakukan atas nama pribadi. Jadi seperti itu. Dan ada fenomena lucu di Jember ini Mas Andri. Ya, untuk masalah yayasan ini ada namanya, kalau orang sana bilang Pak Tinggi, gue bingung juga Pak Tinggi itu apa, lurah gitu ya? Kepala desa ya. Ini bukan urusannya Pak Kepala Desa, bukan urusannya Pak RT, bukan. Mestinya Pak Lurah dan Pak RT nggak usah berada di pihak mana-mana, di tengah aja. Karena kami bukan orang yang nggak taat hukum kok, gitu ya. Kita dengan hukum yang berlaku. Oke Mas Andri, terima kasih. Sama-sama. Insya Allah segera kita akan ngambil langkah-langkah hukum dan nggak usah berpihak kemana-mana gitu. Yang benar ya salah ya salah. Jangan ngambil tindakan-tindakan yang ceroboh. Kesian di pondok itu ada ibu-ibu, ada anak-anak. Ada anak-anak. Ya, dan kami mengharap ini selesai dengan baik. Udah ya Mas Andri, makasih. Sama-sama. Insya Allah ketemu lagi. Alhamdulillah. Oke guys, gitu aja laporan dari gue. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya dan kasus ini tetap kita akan kawal.
Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu berusaha dan bersuara untuk rakyat biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.